Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Semua orang terkejut dengan kata-kata Feng Tiandu. Luo Qinghai tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan ekspresi aneh. Dia tidak menyangka Feng Tiandu begitu santai. Feng Tiandu tersenyum dan berkata, "Hehe, aku tahu apa yang dikhawatirkan semua orang. Tidak perlu untuk itu. Waktu sangat penting saat ini. Kalau tidak, saya tidak keberatan bertarung sampai mati dengan kalian semua di lembah ini sebelum perlahan-lahan melanggar batasan ini." Feng Tiandu berkata sambil tersenyum. Feng Tiandu tersenyum dan berkata, "Kata-kata penatua Feng salah. Ini saran yang bagus. Istana Changliu tidak keberatan. Suku Li Selatan setuju." Wanita tua berambut putih itu berkata tanpa ekspresi. Ouyang Kuisan merenung sejenak sebelum berkata, "Jalur naga obor juga tidak keberatan." Di lembah, hanya kelompok 3 orang Taois Huyan yang belum menyatakan sikap mereka. Han Li melirik Taois Huyan dan Yunni dan mendesah dalam hatinya. Meskipun dia juga ingin memasuki balai persatuan tertinggi, dia tidak ingin memaksa Taois Huyan untuk memilihnya. Karena itu, dia memutuskan untuk mundur dulu dan memikirkan cara lain nanti. Saat dia hendak berbicara, Taois Huyan tiba-tiba mengirimkan suaranya ke Han Li dan Yunni, "Kalau begitu rekan Daois Li akan mengikutiku ke aula persatuan tertinggi." Yunni tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam-diam mengangguk. Han Li mengangkat alisnya dan menatap Taois Huyan dengan bingung. Taois Huyan terkekeh dan berkata, "Saya tidak pernah bisa melihat melalui Anda. Namun, ada satu hal yang saya yakini adalah Anda bukan orang yang berbahaya. Jadi, saya tidak terlalu khawatir membawa Anda masuk. Yang terpenting, saya percaya pada kekuatan dan metode Anda." Daois Huyan tertawa kecil dan melanjutkan, "Aku khawatir ada sesuatu yang belum kamu katakan. Aula persatuan tertinggi bahkan lebih berbahaya. Anda tidak ingin menempatkan rekan Daois Yunni dalam bahaya, bukan?" Han Li menjawab sambil tersenyum. "Rekan Taois Li pasti bercanda. Ngomong-ngomong, sekarang masalah ini telah diselesaikan, saya akan memberi Anda 2 lapisan terakhir dari kitab suci roda berharga kata sejati yang saya janjikan kepada Anda." Daois Huyan terkekeh saat dia menyerahkan sebuah barang kepada Han Li. "Terima kasih banyak." Han Li tersenyum dan menyingkirkan barang itu tanpa mengedipkan mata. Ketika Yunni mendengar ini, dia melihat ke arah Taois Huyan. Ada sedikit senyum di kedalaman matanya, tetapi ada juga sedikit kekhawatiran. "Semuanya, Sekte Api Sejatiku tidak keberatan." Taois Huyan tersenyum padanya, lalu berbalik dan mengumumkan kepada yang lain. "Baiklah, karena tidak ada yang keberatan, jangan buang waktu lagi. Mari kita mulai melanggar susunan pembatas di sini," kata Luo Qinghai. Mendengar ini, semua orang berkumpul dan berjalan menuju dinding batu. Menurutku, lukisan pemandangan di dinding batu ini sangat mirip dengan diagram Netherfrost Mountains and Rivers di mansion Dewa Netherfrost, tapi tidak sepenuhnya sama. Aku baru saja melakukan ramalan. Jika 13 Dewa Emas yang hadir di sini mengikuti diagram pelanggaran formasi 9 istana dan menggunakan teknik asimilasi 9 roh pada saat yang sama, kita pasti dapat memecahkannya, kata Luo Qinghai. Begitu kata-kata ini diucapkan, pemandangan menjadi sunyi, dan semua orang mengungkapkan ekspresi bijaksana. Han Li melirik Taois Huyan dan sedikit mengangkat alisnya. Diagram pelanggaran formasi 9 istana adalah diagram formasi yang beredar luas di dunia abadi untuk memecahkan formasi yang membatasi. Itu bermutu tinggi dan memiliki banyak variasi. Di sisi lain, teknik asimilasi 9 roh adalah kemampuan ilahi yang sedikit lebih rendah dari cahaya sejati asimilasi spiritual 5 elemen besar. Dia tidak tahu efek seperti apa yang akan dimiliki kedua teknik ini jika digabungkan. Kalau begitu, rekan Taois Luo, tolong ambil alih diagram formasi.
Kami akan segera mematahkan batasan ini, kata Feng Tiandu setelah merenung sejenak. Luo Qinghai mengangguk. Dia tidak berdiri pada upacara dan mulai mengatur agar Dewa Emas yang hadir berdiri sesuai dengan diagram formasi 9 istana. Kemudian, dia menjelaskan langkah-langkah casting dari teknik asimilasi 9 roh secara rinci. Setelah beberapa saat, Luo Qinghai memerintahkan, ayo mulai. Ada 4 Dewa Emas dari Sekte Fuling, 1 dari Istana Changliu, 2 dari klan Li Selatan, 3 dari Sekte Naga Obor, dan 3 dari kelompok Hanli. Sebanyak 13 Dewa Emas membentuk segel tangan 9 roh dan melantunkan mantra aneh. Saat bernyanyi, pakaian mereka mulai berkibar karena aliran udara, dan energi spiritual abadi di tubuh mulai berfluktuasi lebih intens. Hanli berdiri di simpul diagram formasi. Saat dia melantunkan mantra, dia tidak bisa menahan perasaan aneh di hatinya. Mereka jelas individu yang tidak berhubungan, tetapi ketika menggunakan teknik asimilasi kebenaran 9 roh pada saat yang sama, karena diagram pelanggar formasi 9 istana, koneksi aneh yang belum pernah terjadi sebelumnya terbentuk. Energi spiritual abadi setiap orang seperti selusin sungai yang ditarik oleh kekuatan aneh yang sama, menyatu menjadi danau yang sama. Luo Qinghai, yang berdiri di garis depan formasi, adalah satu-satunya jalan keluar dari seluruh danau. Tubuhnya dipenuhi dengan cahaya biru. Dia membentuk segel tangan teratai dengan kedua tangan dan mendorongnya ke depan. Semua orang di diagram formasi langsung bersinar terang. Energi spiritual abadi dalam tubuh mereka dengan cepat mengalir keluar dan berkumpul menuju Luo Qinghai, yang berada di garis depan. Energi spiritual abadi tanpa batas berkumpul di sekitar Luo Qinghai, dan bayangan teratai segera muncul di bawahnya. Itu melayang seperti singgasana teratai, dan mengangkatnya tinggi ke langit. Matanya yang dalam bersinar dengan cahaya biru, dan jubahnya menyala dengan benang biru, yang berkeliaran seperti makhluk hidup. Dia menyatukan tangannya dan menunjuk ke kekosongan di dinding batu putih. Sinar biru kental segera ditembakkan dari ujung jarinya dan menabrak dinding batu. Tirai cahaya putih di permukaan dinding batu tiba-tiba melonjak hebat seperti air mendidih. Lingkaran riak transparan menyebar dan meluas ke segala arah. Melihat ini, murid Hanli sedikit menyusut. Sekarang tampaknya upaya kedua untuk mendobrak batasan tersebut dapat dianggap benar-benar menyentuh metode membuka dinding batu putih. Kecepatannya melambat. Pada saat yang sama, di danau biru berkabut yang luas. Ada ledakan terus-menerus di permukaan danau, sepanjang waktu, akan ada gelombang yang tingginya lebih dari 100 kaki. Cahaya terkonsentrasi dari harta sihir bercampur dengan cahaya mantra. Itu sangat mempesona. Di bawah danau, ada pusaran air aneh yang langsung menuju ke dasar danau. Di atas pusaran air, ada beberapa sosok yang memegang harta sihir di tangan mereka. Mereka berjuang untuk bergerak di permukaan air, berkelahi dengan sosok biru yang terus-menerus keluar dari dasar danau. Tidak diketahui apa sosok biru itu. Mereka tampak seperti boneka, tetapi tubuhnya terbuat dari air. Begitu mereka menderita serangan yang kuat akan runtuh. Namun, setelah runtuh, akan segera berubah dan menyerang orang-orang ini lagi. Orang-orang yang diserang oleh sosok biru aneh ini tidak lain adalah Sue Ying dan yang lainnya dari Istana Abadi Frost Utara yang telah berjanji pada Luo Qinghai untuk membantu Istana Changliu. Sebelumnya, saat mereka mengikuti orang-orang dari Istana Changliu ke tempat ini, masih berupa pemandangan pasir kuning di hutan belantara. Orang-orang dari Istana Changliu telah memasang formasi pelanggar batasan di luar penghalang lampu kuning oval. Mereka hanya membutuhkannya, seorang Dewa Emas, untuk membantu mengaktifkan susunan. Karena dia bisa menjadi wakil kepala Istana Abadi Frost Utara, dia bukanlah orang yang mudah untuk dihadapi. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah mengetahui tentang situasi umum tempat ini dari Luo Qinghai. Pada saat ini,
dia juga menyelidiki bagian dalam dan luar formasi dan menggabungkannya dengan kata-kata Luo Qinghai. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, dia akhirnya setuju untuk membantu memecahkan formasi tersebut. Akibatnya, saat dia akan membantu memecahkan formasi dan pembatasan makam kuno akan dibuka, perubahan mendadak terjadi. Di tengah hutan belantara pasir kuning, lautan bergolak dan tanah naik turun. Keruntuhan kuno yang tampak seperti binatang raksasa tiba-tiba tenggelam ke dalam tanah. Dalam sekejap, area dalam jarak beberapa mil menjadi danau biru. Pada saat yang sama, di reruntuhan makam kuno yang tenggelam ke dalam danau, formasi emas besar menyala. Air di bawah danau melonjak dan pusaran air yang aneh terbentuk. Kekuatan isap yang aneh datang darinya dan dengan kuat menyedot tubuhnya. Kemudian, sosok biru aneh terus muncul dari air. Ketika dia akhirnya menstabilkan tubuhnya, dia menemukan bahwa orang-orang dari istana Changliu telah mundur dalam kekacauan. Dan dewa sejati dari istana abadi yang dia bawa bersamanya juga terjebak di dalam air untuk menyelamatkannya. Sue Ying tahu bahwa dia telah ditipu oleh orang-orang di istana Changliu. Hatinya dipenuhi dengan kebencian, tapi dia tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Tepat ketika Sue Ying sedang berjuang keras, sebuah kereta giok terbang tinggi di langit dan melayang di atas danau. Berdiri di depan gerbong terbang adalah seorang pria parubaya yang ramping dan anggun. Matanya jatuh ke permukaan danau, dan alisnya sedikit berkerut. Dia mengangkat tangannya dan melempar. Di tangannya, batu giok putih kuning pucat pisiu dengan kilau hangat membentuk busur di udara dan jatuh ke danau. Setelah beberapa saat, gelombang dahsyat tiba-tiba muncul di permukaan danau. Cahaya putih terang keluar dari kedalaman danau, dan menghancurkan semua pusaran air di danau. Kemudian, tiba-tiba keluar dari air. Boneka pisiu seputih salju sepanjang beberapa ratus kaki memegang batu kilangan hitam dengan radius beberapa kaki di mulutnya. Itu pecah dari air dari gelombang besar, dan melonjak ke langit. Setelah terbang ke langit, beberapa suara berderak terdengar, dan batu kilangan hitam itu digigit berkeping-keping. Pada saat yang sama, keributan di permukaan danau berangsur-angsur mereda, dan danau perlahan-lahan kembali tenang. Sue Ying dan yang lainnya akhirnya bisa melarikan diri, dan terbang ke udara satu per satu. Setelah menstabilkan napasnya, dia tidak melihat pisiu putih besar. Sebaliknya, dia langsung terbang menuju kereta giok terbang. Ketika dia berada sekitar 10 kaki dari kereta, Sue Ying berhenti dan dengan hormat menyapa pria paruh baya itu. Kemudian, dia membuka mulutnya dan berkata, "Junior Sue Ying menyapa utusan Dewa Gongsu." Pria paruh baya yang anggun itu tidak lain adalah utusan abadi pengawas pengadilan surgawi Gongsu Jiu. Keluarga Gongsu dan keluarga Sue adalah teman lama. Ayahmu dan aku juga dua orang dari generasi yang sama yang paling dekat satu sama lain. Tidakkah kamu merasa kita adalah orang asing? Kata Gongsu Jiu dengan senyum lembut. Junior memperlakukanku seperti orang luar. Paman Gongsu. Sue Ying juga memiliki senyum di wajahnya saat dia mengubah cara dia memanggilnya. Gongsu Jiu menghela nafas pelan dan berkata perlahan, "Sebelumnya, saya menerima pesan dari Anda yang meminta saya untuk datang ke alam surgawi Beku Utara. Saya terjerat dengan beberapa masalah lain, jadi saya tidak bisa datang lebih awal. Saya tidak menyangka bahwa tempat ini akan sangat kacau. Master Istana Xiao." Sue Ying baru saja selesai berbicara ketika dia tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan melirik para kultivator istana abadi tidak jauh di belakangnya. Mendengar kata-kata Gongsu Jiu, jantung Sue Ying berdetak kencang. Dia merasa ada lapisan cahaya tak terlihat di sekitar mereka, menjebaknya di dalam. Kultivasi Tuan Istana Xiao telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dia ingin menyatukan semua kekuatan di alam surgawi Beku Utara dan telah melakukan banyak hal dalam kegelapan. Itulah mengapa alam surgawi tidak damai selama 1000 tahun.
Sejak serangan terhadap Bai Lian, Sekte Fuling dan Istana Changliu menjadi lebih berperilaku baik, tetapi kenyataannya, mereka bersembunyi dan mengumpulkan kekuatan. Jika Istana Master Xiao terus bertindak dengan sengaja, alam surgawi Frost Utara akan berubah cepat atau lambat. Saya tidak punya pilihan selain melakukan ini, Sui Ying berkata perlahan dengan ekspresi serius. Tidak perlu memikirkannya. Bahkan jika kamu tidak menghubungiku, pengadilan surgawi sudah menyadari bahwa tempat ini tidak damai. Bahkan, kuil samsara menjadi semakin aktif dalam beberapa tahun terakhir. Alam surgawi Beku Utara bukan satu-satunya tempat yang kacau balau. Saya datang ke alam surgawi Frost Utara terlambat karena saya harus berurusan dengan sesuatu di alam surgawi lain. Secara kebetulan, mansion Dewa Nether Frost muncul, jadi saya langsung datang ke sini, kata Gongsu Jiu dengan lambaian tangannya. Aku beruntung bertemu Paman Gongsu kali ini. Kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dari sini, kata Sui Ying dan menangkupkan tinjunya. Ini adalah formasi air kura-kura hitam. Itu hanya dapat dipatahkan dengan memasukkan air dari luar dan menghancurkan porosnya. Kalian semua sudah terjebak di dalam. Itu hanya akan menjadi semakin ketat. Bahkan Dewa Emas tahap akhir tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, kata Gongsu Jiu sambil tersenyum. Kami ditipu oleh rubah tua itu, Luo Qinghai. Sui Ying menghela nafas dengan sedikit kesedihan di matanya. Di mana Xiao Jinhan sekarang? Gongsu Jiu mengubah topik. Sui Ying sedikit terkejut saat dia buru-buru berkata, Junior telah berpisah dengannya sebelum datang ke sini. Aku akan segera mengantarmu menemuinya. Ayo pergi. Gongsu Jiu mengangguk dan melambai pada kehampaan. Tisiu seputih salju yang besar telah menelan batu kilangan hitam. Itu membuka mulutnya dan bersendawa. Tiba-tiba, cahaya meredup, dan tubuhnya menyusut. Itu berubah menjadi pegangan batu giok putih, terbang kembali ke tangan Gongsu Jiu. Namun, ada titik hitam kecil di tengah perutnya, dan masih berupa sendawa. Setelah itu, keduanya membawa dewa sejati dan terbang keluar dari danau, terbang ke kejauhan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa di bawah reruntuhan makam kuno di danau ini, terdapat koridor batu hitam yang memanjang ke bawah. Itu bertatahkan potongan-potongan fluorit putih berbentuk tidak beraturan, yang menerangi seluruh koridor. Ada sosok anggun di lorong. Dia perlahan berjalan menuju kedalaman lorong. Di bawah penerangan lampu neon, kulitnya lebih putih dari salju, dan wajahnya sangat indah. Dia tampak berusia sekitar 20 tahun. Itu adalah Lu Yuqing. Tapi saat ini, meski matanya seterang bintang, wajahnya tanpa ekspresi. Dia hanya berjalan selangkah demi selangkah menuju tanah. Di lembah, gunung dan sungai yang terukir di dinding batu putih bersinar dengan cahaya keemasan. Rune emas terbang keluar dari lapisan batu dan sungai berliku yang diukir dengan ujung dan sudut tajam dan mencapai layar cahaya putih. Cahaya tiba-tiba tersebar dan kemudian melebur ke layar cahaya. Layar cahaya yang awalnya bergelombang keras tiba-tiba menjadi sangat kental, seolah-olah telah diaduk menjadi cairan emas dalam jumlah besar. Pada saat yang sama, itu menjadi stabil kembali. Melihat ini, Luo Qinghai sedikit mengernyit. Tangannya mengganti segel, dan dia berteriak pelan. Bangkit! Bersamaan dengan suara ini, bayangan platform teratai tiba-tiba bersinar terang, menjadi semakin kokoh. Pada saat yang sama, ada sedikit suara angin di sekitar platform teratai. Pusaran biru mengembun, dan kekuatan hisap yang kuat datang darinya. Melihat ini, ekspresi Han Li tiba-tiba berubah. Dia merasa bahwa kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya seperti banjir yang telah membuka pintu air, dengan gila-gilaan mengalir ke pusaran platform teratai. Dia mengalihkan pandangannya dan menyapu orang lain dalam formasi, hanya untuk melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Jelas, seperti dia, sejumlah besar kekuatan spiritual surgawi telah diserap.
Pada saat ini, Luo Qinghai tiba-tiba berbicara, suaranya datang dari udara, semuanya, jangan panik. Pembatasan dinding batu sedikit lebih kuat dari yang kita harapkan. Ini akan membutuhkan usaha. Rekan Luo, fokus saja untuk melanggar batasan. Jika Anda ingin menggunakan metode ini untuk mengkonsumsi kekuatan spiritual surgawi orang lain, itu terlalu kasar. Saya tidak berpikir Anda akan menggunakan metode ini. Feng Tiandu berkata dengan suara serak. Karena rekan Feng berpikir begitu, aku bisa tenang. Luo Qinghai menjawab sambil tersenyum. Saat dia berbicara, platform teratai di bawahnya telah benar-benar mengeras. Itu tampak seperti diukir dari kristal biru, dan sangat jernih, memantulkan sinar cahaya. Membuka. Melihat ini, sudut mulut Luo Qinghai meringkuk menjadi senyuman, dan dia berteriak. Platform teratai kristal biru yang telah mengumpulkan kekuatan spiritual surgawi semua orang segera terbang keluar dari bawah kakinya. Dengan kilatan cahaya di udara, semua kelopak melayang ke bawah, terbang ke layar cahaya keemasan, dan mendarat di berbagai bagian dinding batu putih. Kemudian, pemandangan ajaib muncul di dinding batu. Di mana kelopak mendarat di dinding batu, cahaya biru menyembur keluar, dan di antara kelopak bunga teratai biru bermekaran, menutupi seluruh dinding batu. Melihat ini, hati Han Li dipenuhi dengan kekaguman, tetapi pada saat yang sama, dia khawatir. Luo Qinghai telah memerintahkan mereka untuk membuat diagram pemecah formasi 9 istana bersama-sama dan menggunakan teknik penyerapan 9 roh. Tujuan dari teknik penyerapan 9 roh hanya untuk meminjam energi spiritual abadi mereka. Metode yang benar untuk memecahkan batasan di sini adalah teratai kristal biru. Tepat ketika dia khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi, telapak tangan Luo Qinghai sudah terdorong keluar. Gerakannya lambat dan santai, seolah-olah dia sedang mendorong pintu ke halaman rumahnya sendiri. Namun, saat telapak tangannya mendorong ke depan dan kemudian berpisah ke samping, layar cahaya keemasan yang menyelimuti dinding batu putih yang sudah tertutup bunga teratai tiba-tiba hancur. Garis emas juga muncul di tengah dinding batu, dan terbuka ke samping seperti pintu. Dinding batu perlahan terbuka ke dalam, dan tidak ada suara sedikit pun. Lembah itu juga sunyi, dan mata semua orang tertuju pada cahaya putih yang menyilaukan di balik pintu. Ekspresi mereka sangat gugup. Namun, ketika kedua dinding batu itu terbuka seluruhnya, hanya ada cahaya putih di balik pintu itu. Itu sangat terang sehingga menyilaukan, dan tidak ada benda aneh yang terbang keluar, juga tidak ada fluktuasi kuat yang keluar. Han Li membalik tangannya dan mengeluarkan pil untuk memulihkan kekuatan spiritual surgawi. Setelah mengkonsumsinya, dia memegang batu esensi abadi di tangannya untuk menyerap kekuatan spiritual, dan pada saat yang sama, dia menggunakan Spirit Eye Divine Ability untuk menjelajahi cahaya putih. Tetapi segera, dia menemukan bahwa tidak banyak efeknya. Apa yang dia lihat masih merupakan hamparan putih yang luas, dan bahkan indera ilahi miliknya tidak dapat menembusnya. Semuanya, batasan telah dibuka. Silakan masuk sesuai dengan jumlah orang yang telah disepakati sebelumnya. Jika tidak, saya tidak punya pilihan selain menghapus metode dan menutup batasan lagi. Hanya surga yang tahu apa yang akan terjadi kemudian. Luo Qinghai tersenyum dan berbicara dengan nada lembut tapi tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar ini, Feng Tiandu mengangguk pada Qi Tianxiao. Keduanya maju selangkah, terbang ke cahaya putih, dan menghilang. Seperti yang diharapkan, sisa sekte Fuling tetap di tempatnya, dan tidak ada yang mengikuti. Segera setelah itu, kedua kultivator dari klan Li Selatan juga terbang menuju cahaya putih. Setelah Taois Huyan dan Yun Ni membisikkan beberapa kata, mereka mengangguk pada Han Li, dan keduanya juga terbang dan memasuki cahaya putih. Saat mereka masuk, Han Li hanya merasakan sakit yang tajam di matanya, dan dia tanpa sadar menutup matanya. Saat berikutnya,
Ketika dia membuka matanya lagi, dia menemukan dirinya berada di dunia lain yang aneh. Yang dia lihat hanyalah hamparan putih yang luas di sekelilingnya, dan itu penuh dengan kabut putih. Itu tidak terlihat tebal, dan di tempat yang sedikit lebih dekat, orang masih bisa membedakan antara kabut dan kehampaan dengan mata mereka. Namun, beberapa ratus meter jauhnya, keduanya benar-benar bergabung menjadi satu. Setelah eksplorasi singkat, Han Li menemukan bahwa tidak hanya penglihatannya terhalang, bahkan Divine Sense miliknya tidak dapat melihat terlalu jauh. Dia menemukan bahwa beberapa orang yang memasuki tempat ini sebelumnya juga tertahan dalam kabut putih yang luas, dan ada jarak di antara mereka, semua melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Jelas sekali setelah memasuki tempat ini, semua orang gugup, dan tidak ada yang berani masuk ke dalam kabut tebal. Setelah beberapa saat, Ouyang Kuisan dan Dewa Emas lainnya dari Sekte Naga Obor juga muncul di kabut putih. Keduanya melirik Taois Huyan, tetapi mereka hanya menutup jarak, dan tidak berkumpul bersama. Segera, Luo Qinghai juga membawa muridnya, Nan Kemeng, ke tempat ini. Kenapa kalian semua masih di sini? Mungkinkah kalian sedang menungguku? Itu akan membuang-buang waktu saya. Dia memiliki senyum hangat di wajahnya saat dia bertanya. Namun, matanya tanpa basa-basi memindai sekeliling. Semua orang yang hadir tidak menanggapi, dan semua menggunakan teknik mereka sendiri untuk mencari arah. Han Li memandangi kabut di sekelilingnya, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Teknik mata rohnya tidak berguna di sini, dan jika dia menggunakan mata kebenaran, dia mungkin bisa menemukan sesuatu. Namun, jika dia melakukan itu, dia akan mengungkap fakta bahwa dia sedang berkultivasi, yang pastinya bukan hal yang baik untuk situasi yang akan datang. Saat dia ragu-ragu, dari sudut matanya, dia tiba-tiba melihat sekilas pria tampan yang berdiri di sebelah Luo Qinghai. Tampaknya ada kabut putih yang muncul dari mata pria itu, dan dia menatap ke dalam kehampaan dengan linglung. Luo Qinghai, yang berada di sebelahnya, sepertinya mencari tanpa tujuan kemana-mana, tapi perhatiannya selalu tertuju pada muridnya. Tatapan Han Li berubah, dan dia juga melihat ke arah itu. Namun, hanya ada kabut putih yang luas, dan dia tidak bisa mendeteksi apapun. Mungkinkah pria itu memiliki kekuatan khusus dari mata roh? Han Li bingung, jadi dia membagi sebagian dari perhatiannya dan tetap padanya. Setelah beberapa saat, Luo Qinghai tiba-tiba berkata dengan lantang, bukan ide yang baik untuk menunggu seperti ini. Semuanya, mengapa kalian masing-masing tidak memilih arah dan menjelajahinya secara pribadi? Kabut putih ini bisa menghalangi indera ilahi. Siapa yang tahu apa yang tersembunyi di dalamnya? Bukankah terbang ke sana mencari kematian? Wanita tua berambut putih dari klan Li Selatan berkata dengan dingin, memegang tongkat emas di tangannya. Karena tidak ada yang mau mengambil risiko, saya akan pergi dulu, kata Luo Qinghai sambil tersenyum.